surat edaran pimpinan pusat, bahwa di poin terakhir di situ ditegaskan ada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini, yakni lampiran tuntunan ibadah yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan protokol-protokol yang dikeluarkan oleh MCCC pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu kita mohonkan kepada Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Fuad Zain MA untuk menyampaikan keterangan singkat tentang lampiran dari surat edaran ini dalam poin panduan ibadah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang disampaikan. Ini merupakan tuntunan ibadah lanjutan pada masa pandemi COVID-19, sehingga agar tidak mengurangi apa yang telah ditulis oleh tim dari Majelis Tarjih, maka akan kami sampaikan dengan tidak mengurangi apa yang sudah tertulis di sini. Tuntunan pertama itu mengenai hukum sholat dengan shaf berjarak. Memang meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Oleh karena itu merapatkan shaf sangat dianjurkan dalam kondisi sholat yang normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang pertama dari hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa aqimus shaf fis shalah fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, dan tegakkanlah shaf dalam sholat karena tegaknya shaf termasuk dari bagusnya sholat. Al-Bukhari. Dari Anas, Rasulullah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, rawahul Bukhari. Dari Anas diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk dari tegaknya sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Dari Anas bin Malik diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena sungguh lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Dan di antara hadis yang lain ada yang berbunyi min tamamis shalah dan seterusnya. Tapi tentu saja dalam kondisi belum normal, di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah COVID-19, perenggangan jarak shaf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la dororo wala dirar, rawahu Ibnu Majah. Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan madarat, hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai atau pahala dan kesempurnaan sholat berjamaah, karena wabah COVID merupakan uzur syar'i yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi, inna idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Jika seseorang hamba jatuh sakit atau sedang safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada udzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakan. Sementara dalam hati ia bertekad, andai saja bukan karena udzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan. Maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai hukum sholat bermasker, bahwa mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, nah Rasulullah SAW ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan ia berkata,
Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Nah, dalam rangkaian salat hadis ini memang terdapat rawi-rawi bernama Al-Hasan Ibnu Zakwan yang diperselisihkan kemakbulan dan seterusnya. Tetapi sebagian menganggap hadisnya hasan dengan alasan Yahya Ibnu Sa'id adalah ahli hadis yang terpercaya meriwayatkan hadisnya. Maka dalam hadis ini terdapat larangan menutup sebagian wajah. Namun seandainya hadis ini dipandang makbul sesuai pendapat yang mengatakannya hasan, larangan tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab ma yukrahu fis shalah, hal-hal yang tidak disukai dalam sholat. Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah, sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud karya Badruddin Al-Aini. Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika sholat berjamaah di masjid atau musola dalam keadaan belum bebas dari pandemi COVID seperti sekarang ini tidak termasuk larangan di atas dan tidak merusak keabsahan sholat. Bagaimana sesuai dengan kaidah fikih al-hajah tangzilu mangzilat atau darurah, adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan. Yang ketiga, mengenai hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara shift. Pelaksanaan sholat Jumat sebagaimana sholat wajib yang lain sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karena apabila sholat Jumat dilaksanakan 2 kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan sholat pada awal waktu. Padahal Rasulullah sangat menekankan umatnya agar melaksanakan sholat pada awal waktu sebagaimana hadis dari Al-Walid bin Aizar bahwa dia mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqulu akhbarona sahibu hadhihi dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah qala as-shalah ala waqtiha qala thumma ayun qala birrul walidain qala thumma ayun qala al-jihadu fi sabilillah. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi jelas bahwa di sini ada anjuran yang dicintai oleh Allah adalah kalau sholat itu di awal waktu. Selain itu, pada sholat Jumat juga terdapat keutamaan bagi orang-orang yang datang lebih awal sesuai dengan sebuah hadis yang artinya barang siapa yang mandi janabah pada hari Jumat kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor unta, dan barang siapa yang berangkat pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor sapi, dan barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor domba yang bertanduk, dan barang siapa yang berangkat pada masa waktu keempat, maka seakan-akan dia berkurban 1 ekor ayam, dan barang siapa yang berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkurban 1 butir telur. Apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, malaikat hadir mendengarkan khutbahnya. Hadis Al-Bukhari. Nah, di saat pandemi COVID melanda dunia sekarang ini, di mana kita diharuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai social distancing atau physical distancing, maka bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah sholat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam 2 sesi atau shift atau lebih. Yang penting masih dalam waktu sholat zuhur atau sholat Jumat. Hal ini untuk memberi kepastian terlaksananya protokol kesehatan dengan baik dalam sholat Jumat, yaitu menjaga jarak antara jamaah satu dengan yang lain, dan jamaah tidak melebihi kapasitas ruangan tempat sholat Jumat yang sudah dibatasi. Adanya pandemi COVID-19 merupakan udzur syar'i dibolehkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal, termasuk pelaksanaan sholat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau shift ini. Kebolehan pelaksanaan sholat Jumat secara bergantian juga dilandaskan kepada asas kemampuan dalam menjalankan agama, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16 dan hadis Nabi yang seperti berikut, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Dan juga hadis-hadis yang lain. Maka di dalam hadis ini diberi rukhsah untuk menunda seluruh jamaah sholat karena adanya udzur syar'i, yaitu
dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim bahwa panas matahari yang menimbulkan masyaqqah, sholat yang ditunda dalam hadis ini berdasarkan korinah teriknya panas adalah sholat di tengah hari, yaitu zuhur dan juga Jumat yang waktunya sama. Apabila seluruh jamaah boleh ditunda sholatnya karena masyaqqah, maka menunda sebagian jamaah tentu juga dibolehkan karena adanya masyaqqah. Artinya sebagian jamaah sholat di awal waktu, sebagian lain ditunda lebih kemudian karena masyaqqah. Tentu tetap sesuai waktunya dan mendapatkan pahala yang sama. Yang keempat, mengenai hukum penyelenggaraan sholat Jumat di selain masjid. Di masa pandemi ini, penyelenggaraan sholat di masjid diharuskan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya adalah mengatur jarak shaf. Hal itu mengakibatkan daya tampung masjid berkurang. Timbul pertanyaan di masyarakat, bolehkah mengerjakan sholat Jumat di luar masjid atau di lokasi lain selain masjid? Pada prinsipnya sholat Jumat idealnya dikerjakan di masjid. Namun demikian apabila ada keperluan yang mendesak, maka sholat Jumat dapat dilaksanakan tidak hanya di masjid, tetapi boleh di lokasi lain seperti di musola, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah, atau tempat-tempat luas lain yang layak. Hal ini didasarkan oleh beberapa alasan. Pertama, lafal perintah sholat Jumat yang bersifat umum tanpa mensyaratkan sholat hanya ada di satu tempat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kedua, pengertian dari kata masjid yang secara etimologi memiliki arti tempat sujud. Dengan demikian kata masjid pada hakikatnya tidak terbatas pada masjid yang berupa bangunan yang khusus untuk sholat semata, tetapi di tempat manapun yang dapat dilakukan sholat maka dapat difungsikan sebagai masjid. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid ilal hammam wal maqbarah. Rawahul Hakim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, bumi ini semuanya merupakan masjid, tempat sujud untuk sholat kecuali jamban dan kuburan. Ketiga, perluasan makna lafal masjid di atas diperkuat oleh perbuatan sahabat Mus'ab bin Umair tatkala menjadi utusan Rasulullah ke Madinah setelah Bai'atul Aqabah. Dalam keterangan yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, disebutkan Mus'ab pernah mendirikan sholat Jumat berjamaah di rumah As'ad bin Khaisamah. Di dalam sebuah hadis, fakataba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu ayyujammi'a bihim fa'adhina lahu wa kataba ilaihi unzur minal yaum alladhi yajharu fihi al-yahud li sabtihim fa idza zalatis syamsu fazdalif ila Allahi fihi bi raq'ataini wakhtub fihim fajamma'a bihim Mus'ab bin Umair fi dari Sa'ad bin Khaisamah wa hum 12 rajulan fa huwa awwalu man jama'a fil Islam Jum'ah. Mus'ab kemudian menuliskan surat kepada Rasulullah untuk meminta izin kepada beliau agar bisa mengumpulkan kaum Ansor yang telah masuk Islam untuk mendirikan sholat. Rasulullah mengizinkan dan menuliskan perintah untuk Mus'ab, cermatilah bagaimana persiapan kaum Yahudi untuk beribadah sabat. Tatkala matahari tergelincir, masuk waktu zuhur, bersegeralah engkau menunaikan sholat Jumat, menghadap Allah dan berkhutbatlah. Maka Mus'ab mengumpulkan para kaum Ansor di rumah Sa'ad bin Khaisamah sebanyak 12 orang, dan itulah sholat Jumat pertama kali yang didirikan di Madinah. Yang keempat, sholat Jumat yang dilaksanakan di masjid dalam keadaan seperti sekarang ini dapat menimbulkan kesulitan karena dituntut adanya pengetatan protokol kesehatan, antara lain pembatasan jumlah jamaah akibat dari perenggangan shaf. Sementara itu, salah satu sifat agama Islam adalah selalu menghindarkan dari kesulitan dan kesempitan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78 disebutkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Tercatat dalam sejarah bahwa memindahkan lokasi sholat hakikatnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat bernama Idban yang meminta izin khusus pada Nabi untuk menjadi imam di rumahnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Idban bin Malik Al-Ansari thumma ahada bani Salim qala kuntu usalli li qaumi bani Salim fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu inni angkartu basari wa inna suyul tahulu baini wa baina masjid qaumi falawadittu annaka hajitu fasallaitu fi baiti makanan hatta ittakhadahu masjidan faqala af'alu insyaallah faghadan alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ma'ahu ba'da mastaddan nahar fasta'dzana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa adzintu lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik fa asyara ilaihi minal makan alladhi ahabba ay yusalliya fihi faqama fasafafna khalfahu thumma sallama wa sallamna hina salama. Rawahul Bukhari. Dari Idban bin Malik Al-Ansari, dia berkata, saya menjadi imam sholat kaum saya Bani Salim, lalu saya temui Rasulullah SAW. Saya tanyakan kepada beliau, saya tidak bisa terima penglihatan saya sementara banjir menghalangi rumah saya dengan masjid kaum saya. Sungguh saya ingin sekali engkau datang ke rumah saya, engkau tunaikan sholat di rumah saya di tempat yang akan saya jadikan sebagai masjid. Nabi menjawab, insya Allah saya datang. Pagi menjelang siang yang memanas, Nabi bersama Abu Bakar menemui saya. Nabi mohon izin masuk dan saya berikan izin. Beliau tidak duduk sampai berkata, di mana engkau ingin saya tunaikan sholat di rumahmu? Kepada beliau saya tunjukkan tempat yang saya ingin beliau sholat. Lalu Rasulullah berdiri untuk sholat, kami berbaris di belakangnya. Beliau tutup sholat dengan salam, kami pun membaca salam. Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa alasan Idban meminta keringanan adalah karena adanya kesulitan, yaitu gangguan mata dan adanya hujan yang menyebabkan banjir. Sementara ancaman pandemi COVID-19 tidak lebih ringan daripada alasan yang dikemukakan oleh Idban dan direstui oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, menambah lokasi pelaksanaan sholat Jumat di selain masjid, seperti musola, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah-rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat yang lain merupakan hal yang diperbolehkan dikarenakan adanya kemaslahatan atau al-hajah yang menuntutnya dan adanya masyaqqah melaksanakannya di tempat terpadu yang biasa dilaksanakan. Ketika tingkat bahaya pandemi COVID-19 ini telah dinyatakan mengalami penurunan di beberapa daerah oleh pihak yang memiliki otoritas, maka kegiatan ibadah berjamaah pun dapat dilakukan kembali meskipun dengan menerapkan serangkaian protokol kesehatan yang ketat sebagai bentuk kehati-hatian dan tetap berupaya mencegah penyebaran wabah COVID-19. Hal ini selaras dengan kaidah fikih ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha, kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Idza dhaqal amru ittasa wa idza tasa'al dhaqa. Segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Kemudian yang terakhir, al-amru idza tajawaza an haddihi in akasa ila dhiddihi. Segala sesuatu apabila melampaui batas maka hukumnya berbalik pada sebaliknya. Demikian tuntunan ibadah ini disampaikan untuk menjadi pegangan bagi warga Muhammadiyah dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Fuad Zain, MA, atas penjelasan dari Majelis Tarjih.